Kali ini kita akan buat eclair au craquelin. Nah, eclair ini adalah sejenis sus tapi dia berbentuk lonjong. Karena kita pakai craquelin, jadi nanti tekstur eclairnya ini akan jauh lebih crispy. Di dalamnya akan kita isi dengan muslin cream. Langsung aja kita buat yuk. Oke, step pertama kita harus buat lapisan craquelinnya atau lapisan cracknya yang nanti akan bikin si kulit eclairnya ini akan jauh lebih crispy. Nah, kita butuh 3 bahan. Kita punya butter, tepung terigu, sama gula. Ya, ini kita campur jadi satu, nggak perlu pakai mixer. Ini kita pakai spatula karet aja ya. Ini 50 gram butter, mau pakai unsalted atau salted boleh, terserah. Terus ini aku pakainya gula pasir. Kenapa aku nggak pakai gula kastor yang teksturnya lebih halus? Supaya dia cracknya itu nanti di atas kulit eclairnya jauh lebih lebih besar-besar, jadi jauh lebih crispy gitu. Ini kita aduk aja. Nah, kalau udah nyatu baru kita masukin tepung terigunya. Tepung terigunya sama sebanyak butter, jadi 50 gram juga. Ini udah nyatu, udah mulai ngegumpel. Terus kita ambil dulu kertas roti ya. Nah, ini aku ada kertas roti, kita masukin aja di sini. Ini kita tutup, baru kita giling. Ini kita giling sampai ketipisannya 5 mm atau setengah senti, 3-5 mili lah cukup. Nah, jadinya seperti ini. Boleh dicetak dulu, boleh enggak. Aku lebih sukanya di freeze dulu sampai dia benar-benar beku. Ya, taruh dulu ya. Nah, step kedua kita akan bikin diplomat creamnya. Diplomat creamnya bahannya itu ada telur, ada gula. Kita pakai di sini gula kastor, terus ada maizena, ada susu dan juga ada vanilla bean. Sekarang kita panasin dulu susunya sama vanilla beansnya karena susunya harus dalam keadaan panas ya. Panasnya jangan terlalu panas, apinya low heat aja. Jadi biar susunya nggak pecah. Oke, kita panasin dulu susu ya. Kita panasin susu sama vanilla bean. Kalau nggak punya vanilla bean, boleh pakai essence vanilla atau pakai vanili bubuk, boleh. Pakainya sedikit aja kalau pakai vanilla bean karena wanginya udah kenceng. Nah, terus biarin aja dia ada dot-dot hitam gini. Itu nanti kalau udah kita campur sama krimnya nggak akan kelihatan, ya. Oke, sambil nunggu susunya panas, kita akan campurin 2 kuning telur sama gula. Ini kita pakainya gula kastor karena biar lebih cepat larut. Terus kita aduk sampai dia ngegumpal. Sama ini tepung maizena. Ini kita aduk aja semua. Nah, nanti ini akan kita pancing sama susu yang udah panas. Nah, ini udah, kita tinggal tunggu si susunya panas. Nah, ini udah mulai panas, kita tuang dulu sedikit ke dalam adonan telurnya ya. Kita taruh dikit-dikit aja. Terus kita aduk biar dianya si telurnya nggak langsung mateng. Kita masukin dikit lagi ya. Nah, kita masukin, kita aduk. Terus baru deh kita tuang lagi ke dalam panci, kita tuang lagi. Nah, ini udah kita pindahin ke dalam panci ya kan. Terus kita akan panasin lagi ya. Ini kita panasin pakai api yang kecil ke sedang aja, low to medium heat, supaya dia nggak pecah. Sambil harus terus kita aduk-aduk sampai nanti dia teksturnya akan kental tapi dia tetap jatuh gitu. Diaduknya searah aja biar dia nggak pecah. Oke, nah ini udah jadi, udah mulai kental, udah mulai keras, sampai dia bisa kita angkat dan dia nggak jatuh. Ini jadi kalau misalnya udah jadi, nih teksturnya akan seperti ini ya. Nah, udah mulai kental, udah mulai kayak gini, wanginya juga wangi, udah nggak wangi telur. Ini berarti dia udah mateng. Nah, ini kita pindahin ke mangkok atau wadah. Kalian mau pakai wadah pipih juga boleh, lebih bagus. Lebih cepet dinginnya kalau pakai wadah pipih. Nah, ini warnanya cantik banget, warnanya kuning karena aku pakai telurnya telur omega. Kalau misalnya kalian pakai telur biasa juga bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman warnanya nanti nggak akan sekuning ini. Nah, ini kita tunggu sampai dia dingin, baru kita bungkus pakai plastik wrap. Tapi bungkus pakai plastik wrapnya harus nempel di permukaannya. Jadi biar si permukaan
flanya ini nggak kering gitu, nggak keras. Baru deh kita masukin ke dalam lemari es, dalam kulkas atau chiller gitu sampai dia dingin. Baru nanti setelah dingin kita akan kasih juga pakai butter. Nah, pastiin bungkusnya kayak gini ya. Jadi permukaannya tetap mulus, licin, nggak kering dan nggak keras. Oke, kita masukin kulkas ya. Nah, step yang ketiga, sekarang kita akan buat adonan choux-nya atau susnya, adonan susnya. Nah, di sini kita punya bahan-bahannya, ada air, ada susu, ada butter, terigu, sama kita nanti kasih sejumput garam. Tentu aja kita pakai telur, kita pakai 4 butir telur. Kita sekarang panasin dulu campuran susu sama airnya ya. Sama butter. Butternya ini kita masukin, terus kita panasin sampai dia meleleh. Nah, ini udah dikit lagi mau mendidih, kita kasih sejumput garam, dikit aja, biar ada rasa-rasa gurihnya gitu dikit. Nah, ini udah mulai bubbling. Kalau udah mendidih, kita pindahin ke kompor yang apinya nggak nyala, atau misalnya kalian bisa kecilin apinya. Setelah kita pindahin, baru deh kita masukin semuanya tepung terigunya. Jadi satu, kalian harus langsung aduk cepet sampai dia menggumpal. Jadi terigunya nyampur sama adonan butter dan juga susunya. Setelah udah tercampur rata, baru kita balikin lagi ke kompornya. Terus panasnya kecil aja, nggak usah besar-besar, sampai dia halus, nggak lengket lagi. Sambil dicek satu-satu, dicek nih apa masih ada bagian yang putih atau gumpal. Nah, nih masih ada bagian yang putih. Ini kita aduk rata lagi supaya dia nyampur. Nah, ini kalau udah kayak gini, udah nggak lengket, udah nyatu semua, udah mateng deh. Ya, kita matiin apinya. Terus kita pindahin ke mangkok supaya dia dingin. Karena kita nggak boleh ngocok si adonan susnya ini dalam kondisi adonan ininya masih panas. Karena kalau enggak nanti telurnya akan jadi mateng. Ya. Kita tunggu aja dulu sampai uap panasnya hilang, baru nanti akan kita kocok. Oke, nah ini sekarang adonan susnya atau adonan eclairnya udah jadi. Kita akan kocok. Nah, kita akan kocok pakai kocokan yang pipih kayak gini. Kita nggak perlu yang whisk, tapi kalau mau pakai punyanya adanya yang whisk juga nggak apa-apa. Tapi kita pakai yang ini aja udah cukup. Nah, ini kita pasang, terus kita masukin adonan sus yang udah dingin ke dalam bowl mixernya. Kalau udah, kita kocok dulu bentar, baru kita masukin telurnya satu persatu atau sedikit-sedikit bertahap, jangan sekaligus. Speed sedang aja. Kalau udah selesai, kita masukin satu-satu. Ini kalau udah, kita masukin lagi sisanya. Kita kencengin sampai dia mulus. Nah, ini udah masuk semua telurnya, udah kecampur rata. Nah, teksturnya jadi kayak gini. Udah jadi lebih elastis. Kalau kita colek, nih diginiin, dia susah putusnya. Tuh. Kalau sudah, kita akan masukin ke plastik segitiga atau piping bag. Ini buat lapisan luarnya. Yang ini aku akan taruh di sini biar gampang. Aku isinya setengah aja, nggak terlalu full biar mencetnya. Karena tangan aku kecil, jadi mencetnya susah kalau kepenuhan. Baru kita bolongin. Terus kita masukin ke dalam piping bag lagi yang udah ada speednya. Speednya kita pakai yang ujungnya agak lebar ya, gede, biar eclairnya juga besar. Oke, udah jadi, tinggal kita pipingin. Aku siapin, ambil dulu loyangnya ya.
Nah, ini aku udah siapin loyangnya. Loyangnya kalian kalau punya loyang yang tipis boleh, terus boleh dialasin silpat lebih oke. Tapi kalau nggak ada pakai baking paper aja atau kertas bakar. Jangan pakai kertas roti ya, karena kalau pakai kertas roti biasa nanti cepet gosong. Jadi pakai kertas bakar aja. Terus speednya, aku pakai speed yang bunga, yang bunganya lubangnya besar. Kenapa pakai yang bunga? Biar dia ada teksturnya, ada garis-garisnya gitu. Nah, kayak gini. Oke, langsung kita speed aja ya. Kita speed panjangnya sekitar 5 sampai 6. Terus bener-bener ditekan supaya dia agak besar jatuhnya. Ujungnya kita tarik ke dalam. Jangan lupa dikasih jarak karena dia nanti akan ngembang, sama biar panasnya juga merata. Nah, kalau udah selesai, kan ini ada bagian yang kuncup-kuncupnya nih. Kita akan ratain biar dia matangnya teksturnya nggak aneh. Ini pakai air biasa aja, terus di tap-tap biar dia nyatu sama adonan dough yang lain. Sekarang kita ambil adonan cracklinnya, terus kita potong, kita cetak sesuai ukuran eclair yang kita cetak ya. Kalau bisa lebih besar sedikit. Kita ambil dulu ya. Nah, ini adonan cracklin atau crack yang tadi kita udah buat, kita potong pakai pisau aja ya, kira-kira ujungnya dibentuk oval, gak usah rapi-rapi amat. Nih kalau sudah ditaruh di atasnya kayak gini tuh ya. Kalian mau bentuknya persegi panjang juga nggak apa-apa sih. Kita coba yang ini ya. Nah, ini udah jadi adonannya, udah kita kasih atasnya adonan cracklinnya juga. Terus kita sekarang tinggal panggang. Panggangnya pastiin kalian udah panasin ovennya dulu sebelumnya. Panasnya itu 180 derajat. Jadi kita panggang api atas bawah, terus kita taruhnya di tengah-tengah. Jadi dia nggak terlalu gosong ya. Terus kita panggang selama 20 menit dulu, baru nanti kita turunin suhunya ke 160 derajat. Terus kita panggang lagi 10 menit. Jadi dia benar-benar crispy sampai ke dalam ya. Nah, ini udah jadi supaya dia tetap crispy, tetap crunchy teksturnya dan nggak kempes. Jadi kita akan diemin dulu 10 menit sampai dia dingin, baru kita akan panggang lagi di suhu 150 derajat selama 10 menit lagi. Oke, sambil kita nunggu dia dingin. Nah, sekarang kita akan bikin muselin krimnya. Ini kita punya custard atau fly yang tadi udah dingin, dan juga kita punya butter yang juga kondisinya dingin. Kita potong dadu, terus kita kocok pakai mixer yang lama sampai dia teksturnya halus dan licin. Oke, kita ambil mixer dulu ya. Oke, sekarang kita masukin fly-nya. Nah, kalau udah, dikit-dikit kita masukin butternya. Ini butternya juga harus kondisi dingin, kalau enggak nanti dia pecah karena kondisi fly-nya udah dingin. Jadi kita juga harus tambahin butter yang dingin. Tapi jangan beku ya, dan jangan juga suhu ruang, jadi masih dingin. Nah, ini kita akan kocok terus sampai dia teksturnya creamy, halus, lembut. Lumayan, kira-kira sekitar 10 menit lah. Speednya boleh dikencengin. Nah, sementara itu sepertinya udah mulai dingin nih. Jadi kita akan panggang lagi di suhu 150 derajat selama 10 menit. Ya, kita turunin dulu suhunya 150 derajat. Oke, udah nggak panas. Kita masukin ya 10 menit. 10 menit sambil kita nunggu muselin krimnya. Nah, kalau kalian suka rasa-rasa rum, kalian boleh tambahin perisa rum sedikit aja, sekitar setengah sendok teh. Nah, ini aku punya rum. Aku kasih dikit aja, jangan terlalu banyak. Aku pakai sekitar setengah sendok teh. Kita berhentiin dulu, kita lihat teksturnya udah sejauh apa. Ini udah lumayan lembut. Nah, kalau kalian lihat ini teksturnya ada bintik-bintik hitamnya. Bintik-bintik hitamnya ini adalah vanilla bean-nya. Ini nggak apa-apa, karena ini yang justru nambah rasa ke dalam si krimnya ini. Krimnya benar-benar padat, nggak jatuh kayak kalau fla biasa kan agak lembek gitu ya. Kalau ini lumayan tahan lama di suhu ruang. Kita aduk sedikit lagi supaya dia lebih firm ya. Nah, aku rasa ini udah selesai.
kita bisa matiin mixernya. Aku mau tunjukin teksturnya ya. Tuh, lembut banget, nggak kasar, nggak pecah. Bener-bener creamy. Lihat ya. Oke, sekarang ini kita akan masukin ke piping bag. Biar gampang masukin ke piping bagnya, aku selalu sediain gelas. Mau gelas ukur, gelas biasa juga boleh. Kelihatan banget nih. Ini enteng banget walaupun teksturnya keras, tapi dia berasanya enteng banget nih. Very airy. Ringan sekali. Kan lumayan firm. Nah ini kita udah selesai, kita akan taruh muselin krimnya di dalam kulkas supaya tetap dingin. Terus kita akan angkat kulit eklernya. Nah kebetulan udah bunyi, sekarang kita angkat ya. Nah teksturnya tetap crunchy tapi dia bentuknya nggak berubah sama sekali. Kita tunggu sampai dia dingin supaya bisa kita isi isiannya ya, pakai muselin krim. Nah ini udah dingin, sekarang kita akan isi pakai isiannya muselin krim tadi yang kita buat. Sebelumnya kita akan buatnya Paris Brest style ya, jadi nggak kita bolongin terus diisi, tapi kita akan belah lalu kita akan isi dengan muselin krimnya. Tuh kalian bisa denger kan teksturnya, ini crispy banget, crunchy nih. Kalian bisa lihat nih. Nah ini hasilnya yang tadi udah kita panggang 2 kali, didiemin lalu dipanggang lagi, hasilnya dalamnya crispy banget seperti ini. Terus sekarang kita akan isi pakai muselin krimnya. Nah sekarang kita masukin speednya, kita masukin muselin krimnya. Oke sekarang kita isi, kita ambil yang bagian bawahnya, terus kita isi pakai muselin krim yang udah kita buat tadi. Aku isinya gini aja, kita tutup. Oke, nah udah cakep. Terus kasih hiasan di atasnya. Tara, jadi deh. Sekarang kita cobain ya. Ini enak banget rasanya. Beneran mirip banget sama yang dijual di mall-mall. Ini enak banget, creamy banget, nggak terlalu manis karena kita pakai gulanya juga dikit. Terus tekstur kulit eklernya itu bener-bener crunchy. So happy. Kalau kalian cobain ini di rumah, pasti berhasil, nggak akan gagal. Ini enak banget. Kalian harus cobain di rumah ya. See you.